Hai semuanya, di video kali ini saya mau buat kelanjutan video kemarin. Kemarin saya sempat buat video cara menggunakan aplikasi Zoom, tapi part satunya itu sebagai hostnya. Nah sekarang saya mau buat part 2-nya, kelanjutannya kemarin, yaitu saya sebagai partisipan atau pesertanya. Nah mau tahu caranya gimana? Langsung cek videonya ya. Pertama-tama kita langsung buka dulu Zoom-nya, tapi kita sebagai hostnya dulu ya, untuk manggil nih partisipan-partisipan yang kemarin kita invite melalui aplikasi WhatsApp ya. Kita buka aplikasi Zoom-nya, kita sebagai host ya. Setelah itu di sini ada beberapa schedule yang sudah kita buat. Nah kalau kalian ngelihat video saya yang kemarin yang part satunya, saya buat schedule untuk internal meeting ya. Kita starting itu, kita buka, kita start meeting. Nah di sana nanti akan proses preparing ya. Nah nanti saya akan pakai dua user ya. Jadi saya sebagai host dan saya sebagai partisipan atau sebagai peserta. Oke, di sini saya pakai satu user. Ini saya di sini menggunakan laptop ya. Saya sebagai partisipan atau peserta di sini. Oke, setelah itu saya langsung ke WhatsApp, saya buka linknya yang kemarin di invitation ya sama si hostnya gitu. Jadi di sini kita nggak perlu proses login. Jadi kita nggak masalah, kita langsung aja klik linknya, langsung bisa open link gitu. Nah di sini ada pilihan open link, cancel, kita open link ya. Kita tunggu dulu, ini lagi proses loading juga ya. Jadi dipastikan juga kalau si hostnya gitu ya, atau penyelenggara meetingnya itu sudah melakukan login atau start meeting gitu. Jadi kita langsung bisa masuk dan terkoneksi gitu dengan si penyelenggaranya gitu. Karena kan ini ada beberapa fitur-fitur yang memang harus ada audionya, kameranya, jadi memang mungkin agak lumayan koneksinya lumayan lama ya gitu. Nah ini masih menunggu ya. Sebenarnya sih aplikasi Zoom ini sangat membantu sekali ya, apalagi untuk meeting conference yang memang memerlukan banyak partisipan gitu, yang harus dibahas secara segera, apalagi kan lagi wabah kayak gini ya, banyak sekali orang yang memang membutuhkan jadi kerja di rumah membutuhkan aplikasi-aplikasi yang memang bisa mencangkup kegiatan yang fungsinya untuk banyak orang gitu ya, memang untuk discuss ke beberapa orang gitu ya. Oke. Ya, tadi setelah menunggu connect, ini akan ada muncul notifikasi join with computer audio. Kita oke aja, karena kebetulan saya memang menggunakan laptop ya untuk satu user ini yang sebagai partisipan gitu. Nah ini yang sebelah kanan Sylvia itu adalah partisipan atau peserta, sebelah kiri itu adalah Muhammad Ibrahim itu sebagai hostnya. Nah di sini saya belum start video ya, jadi saya belum kelihatan nih mukanya. Nah ini ketika saya start video saya akan kelihatan nih mukanya ya, kurang lebihnya kayak gini tampilannya ya untuk dua orang host dan partisipan gitu. Sebenarnya bisa buat conference beberapa orang gitu kan, gitu. Jadi mudah aja sih. Si peserta tuh sebenarnya mudah, kenapa? Karena dia tanpa sign in aja dia bisa dia bisa langsung aja klik linknya gitu, dia bisa langsung join sama meetingnya itu gitu. Jadi tanpa kita harus sign in dulu, kita sign up lagi, daftar lagi, itu nggak perlu gitu. Jadi di sini ketika misalnya kita sebagai peserta dikasih invitation linknya sama si hostnya, kita tinggal klik aja gitu linknya, nanti dia akan terkoneksi dengan
si hostnya gitu. Nanti saya coba mau unmute ya, dan saya juga mau stop video, tadi kan nggak kelihatan gitu. Nah, di sini ada beberapa feature atau navigasi. Detailnya saya akan kasih penjelasannya di ini ya, di tampilan saya sebagai hostnya gitu. Juga ini chat kan bisa juga di link copy link ke beberapa orang lagi tuh bisa gitu. Nanti lebih jelasnya saya jelasin di tampilan saya sebagai hostnya gitu. Kurang lebihnya sih sama antara si peserta dan si hostnya gitu. Navigasi dan fitur-fiturnya juga sama. Ya, ini tampilan dari account si host ya, atau pembuat meeting gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada mute. Kalau mute itu berarti ini akan terdengar ya suaranya, tapi kalau di unmute seperti ini pasti nggak akan kedengaran audiens atau partisipannya gitu. Nah, kalau ini ada beberapa fitur ya, ada stop video berarti saya nggak kelihatan gitu di partisipan. Nah, ini bisa di stop videonya, atau kita misalnya mau di pause dulu, mau di stop dulu sementara, nanti baru continue lagi, kita bisa pakai pilihan start video ini gitu. Lalu share. Nah, share ini ada banyak ya. Nah, di sini kita bisa share foto, dokumen, atau apapun yang ada di file kita gitu. Jadi kita sebagai host ini, misalnya kita mau ngebicarain apa kemarin, misalnya internal meeting tentang BPJS gitu ya. Nah, itu kita pasti bisa kasih tahu nih dokumen-dokumennya yang harus dipresentasikan gitu. Di sini ada partisipan. Nah, partisipannya ini siapa aja sih yang ikut dalam meeting ini gitu ya. Nah, di sana akan kelihatan beberapa orang yang yang ikut meeting tersebut gitu. Dan di sana di pojok sebelah kiri juga ada invite. Nah, invite itu adalah untuk kita mengundang orang lain. Misalnya ada si A ini nih harus ikut nih gitu ke meeting ini karena ada interkoneksi juga gitu ya dengan pembahasannya, kita bisa invite gitu. Kalau mute all itu kita mute ke semua audiens atau partisipan gitu, kita mute all, jadi nggak kedengaran suaranya gitu. Oke, lanjut ke more. Nah, more itu ada chat. Tadi saya sempat ngechat ke dari audiens, chat ke beberapa orang, itu akan kelihatan tuh kan si A suara kurang jelas. Ini akan lebih efektif, maksudnya karena jika misalnya kadang kan kalau kita video conference gini kan kadang misalnya ada sinyal yang kurang bagus gitu ya. Nah, ini kebantu banget dari chat ini. Kenapa? Karena kita bisa ngejelasin nih apa yang kurang, apa yang memang nggak kedengeran suara dari part berapa, di mana, itu bisa kita chat dari sini gitu. Terus gitu aja sih sebenarnya. Jadi sama ya, fiturnya juga sama yang tadi saya sempat ngejelasin juga di loginnya partisipan, juga sama seperti ini fiturnya, sama dengan si hostnya juga gitu sih. Caranya gampang kan, bisa diimplementasikan ya kalau memang kalian tertarik untuk memakai video conference ini, memakai aplikasi Zoom gitu. Oke, dan untuk yang terakhir, kalau kita mau sudahi video conference ini atau meeting conference ini, kita bisa tekan yang di atas, ada pilihan end. Nah, ini end meeting for all atau leave meeting gitu. Kalau end meeting for all berarti kita udah menyudahi nih meetingnya dengan semuanya. Kalau leave meeting berarti kita cabut aja gitu. Jadi meetingnya masih tetap berlangsung para partisipannya, tapi kita yang leave gitu dari meeting itu, yang pergi dari meeting itu gitu. Karena ini sudah semua dan mungkin pembahasannya sudah selesai, kita bisa end meeting for all gitu. Nah, oke, tampilannya akan ada seperti ini. Kalau mau misalnya
nggak mau dilanjutin gitu, kita bisa delete meeting.